Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Maghfirah Channel, tempat di mana kisah-kisah penuh hikmah dari para tokoh Islam terkemuka kami hadirkan untuk Anda. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari kisah-kisah teladan yang kita angkat. Semoga setiap kisah dapat menguatkan iman dan menambah semangat kita dalam menjalani kehidupan. Sahabat Al-Maghfirah Channel yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menyelami kisah luar biasa dari seorang pria yang disebut dalam Al-Quran sebagai hamba pilihan Allah, ayah dari seorang wanita suci yang namanya diabadikan dalam satu surah penuh, yaitu Maryam binti Imran. Dialah Imran, seorang laki-laki solih, penuh takwa, dan pembela agama Allah di zamannya. Simak kisah selengkapnya hanya di Al-Maghfirah Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islam yang penuh hikmah. Imran adalah seorang lelaki dari keturunan mulia, termasuk dalam keluarga yang dipilih Allah untuk membawa cahaya keimanan di tengah kegelapan Bani Israel. Ia adalah seorang alim, ahli ibadah, dan dihormati oleh kaumnya karena kesalehan serta akhlaknya yang agung. Dalam tafsir dan riwayat para ulama seperti Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Imran merupakan tokoh agama yang memiliki peran penting dalam menghidupkan syariat di tengah masyarakatnya yang mulai menyimpang. Meski tak banyak ayat Al-Quran yang membicarakan panjang lebar tentang dirinya, Allah Ta'ala telah menyebut keluarga Imran secara istimewa dalam surah Ali Imran ayat ke-33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Penyebutan ini bukan tanpa sebab. Keluarga Imran dikenal sebagai penjaga agama, orang-orang yang bersih dari kekufuran dan maksiat besar, serta pelayan rumah Allah, yaitu Baitul Maqdis. Imran menikahi seorang wanita bernama Hannah binti Fakut. Mereka telah lama menikah, namun belum juga dikaruniai anak. Hal ini menjadi ujian bagi mereka. Namun keduanya tetap sabar dan tawakal. Dalam riwayat, disebutkan bahwa Hannah memiliki tekad yang kuat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Setiap malam ia menangis dalam doa, memohon agar diberikan keturunan yang akan ia persembahkan sebagai pelayan di rumah ibadah. Di tengah kerinduan akan keturunan, suatu hari Hannah melihat seekor burung memberi makan anaknya. Pemandangan itu menggugah hatinya, dan ia pun berdoa dengan penuh harap. Allah pun mengabulkan doanya. Tak lama setelah itu, ia mengandung. Disinilah dimulainya kisah Maryam, sang wanita suci yang kelak akan membawa mukjizat besar dalam sejarah kenabian. Ketika Hannah mengandung, Imran merasa sangat bahagia. Ia terus berdoa agar anak yang dikandung istrinya menjadi anak yang solih dan dicintai Allah. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Dalam riwayat disebutkan bahwa sebelum bayi itu lahir, Imran jatuh sakit. Penyakitnya cukup berat, dan perlahan-lahan kondisi fisiknya melemah. Imran tidak pernah mengeluh, bahkan di atas ranjang sakitnya, ia terus berdoa agar anak yang akan lahir menjadi anak yang taat kepada Allah. Ia menasihati istrinya agar tidak putus asa dalam membesarkan anak meski kelak ia tiada. Kalimat terakhir yang banyak diingat adalah, serahkan anak ini hanya untuk Allah, dan Allah akan menjaganya lebih baik dari siapapun. Imran adalah seorang lelaki saleh dari Bani Israel, berasal dari keluarga yang dikenal mulia dan bersih hatinya. Ia merupakan seorang imam di Baitul Maqdis yang setiap hari mengabdikan diri untuk beribadah kepada Allah. Istrinya, Hannah binti Fakut, juga merupakan wanita yang salehah dan sangat mendambakan keturunan. Dalam Al-Quran, keluarga ini disebut sebagai Ali Imran, menunjukkan betapa besar kedudukan mereka dalam sejarah Islam. Hannah berdoa dengan penuh harap agar Allah memberinya anak yang ia niatkan untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis, seseorang yang akan mengabdikan hidupnya untuk agama. Doa yang keluar dari hati tulus seorang ibu ini kemudian dikabulkan oleh Allah, dan Maryam pun lahir sebagai jawaban dari doa yang suci. Namun, sebelum Maryam lahir, ujian datang lebih dahulu. Imran, sang ayah, wafat sebelum melihat putrinya dilahirkan. Kepergian Imran menjadi duka mendalam bagi Hannah. Meski begitu, ia tetap tabah dan menyambut kelahiran putrinya dengan penuh syukur. Saat Maryam lahir, Hannah mengungkapkan keheranannya karena ia mengira akan memiliki anak laki-laki. Tapi Allah lebih tahu apa yang terbaik. Maryam lahir dalam keadaan suci dan kelak akan menjadi wanita yang paling mulia sepanjang masa. Hannah pun menyerahkan Maryam ke Baitul Maqdis agar dididik dan diasuh oleh orang-orang alim. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 35-37 tentang peristiwa ini. Maryam pun kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria, alaihi salam, saudara ipar dari Hannah. Zakaria adalah seorang nabi yang juga menjadi penjaga Baitul Maqdis. Ia melihat sendiri bagaimana Maryam tumbuh dalam keajaiban. Setiap kali Zakaria menjenguk Maryam di mihrab, ia selalu menemukan makanan dan buah-buahan yang bukan dari musimnya. Ketika ditanya, Maryam menjawab bahwa makanan itu berasal dari Allah. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa Maryam bukanlah wanita biasa, tetapi wanita pilihan Allah. Segmen 2 Maryam dalam mihrab dan keajaiban kelahiran Nabi Isa. Maryam menjalani kehidupan yang sangat sederhana dan penuh ibadah. Hari-harinya dipenuhi dengan zikir, salat, dan penghambaan yang luar biasa kepada Allah. Ia menjaga kehormatan dan kesuciannya dari dunia luar. Allah mengangkat derajat Maryam dengan wahyu dan penjagaan yang luar biasa, hingga pada suatu hari, datanglah malaikat Jibril dalam rupa seorang lelaki tampan, mengabarkan bahwa Maryam akan mengandung seorang anak laki-laki yang suci. Maryam kaget dan sangat takut. Ia tidak pernah disentuh laki-laki dan tidak pernah menikah. Bagaimana mungkin ia bisa hamil? Tapi Allah menunjukkan kuasanya. Dalam surah Maryam, Allah menjelaskan bahwa kelahiran Isa adalah tanda kekuasaannya, sama seperti penciptaan Adam tanpa ayah dan ibu. Maryam kemudian mengasingkan diri ke tempat yang jauh, di mana ia mengalami masa-masa sulit dalam kehamilannya. Kesendirian dan rasa malu menjadi beban berat baginya. Namun, Allah tetap menjaga dan memberikan pertolongan berupa pohon kurma dan sungai kecil sebagai makanan dan minumannya. Ketika waktu melahirkan tiba, Maryam merasa sangat lemah dan hampir putus asa. Ia berkata, alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini dan menjadi sesuatu yang tidak diperhatikan.
Namun, Allah menghiburnya dengan wahyu agar ia tidak bersedih. Nabi Isa pun lahir dengan selamat. Setelah melahirkan, Maryam kembali ke kaumnya. Namun, kaumnya menuduhnya telah melakukan perbuatan keji karena membawa anak tanpa suami. Maryam diam dan menunjuk kepada bayinya. Lalu, Isa yang masih bayi berbicara membela ibunya dan memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah dan seorang nabi. Peristiwa ini terekam dalam surah Maryam ayat 27-33. Setelah peristiwa luar biasa itu, Maryam tetap hidup sederhana, mendampingi anaknya dalam masa dakwah. Ia menjadi sosok ibu yang sabar dan teguh. Nabi Isa pun tumbuh dengan penuh kebijaksanaan dan mukjizat. Ia menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, dan menurunkan makanan dari langit dengan izin Allah. Semua itu menambah kemuliaan bagi Maryam. Namun, kehidupan Maryam tidaklah mudah. Ia terus mendapat tekanan dari orang-orang yang menolak kebenaran. Sebagian besar Bani Israel tetap ingkar dan bahkan berniat membunuh Nabi Isa. Maryam menyaksikan berbagai konspirasi yang dilancarkan kepada anaknya. Meski begitu, ia terus berdoa dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Hingga pada suatu waktu, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan menyelamatkannya dari rencana pembunuhan. Maryam kembali sendiri, menghadapi fitnah dan tuduhan. Tapi ia tetap teguh. Kesabaran Maryam dalam menghadapi fitnah dan ujian menjadi teladan luar biasa. Setelah diangkatnya Nabi Isa, Maryam hidup dalam kesunyian dan pengabdian. Ia tetap menjadi wanita yang zuhud, jauh dari dunia, dan dekat dengan Allah. Menurut beberapa riwayat, Maryam wafat dalam usia tua di tempat yang tidak diketahui secara pasti. Sebagian ulama menyebutkan ia wafat di Palestina. Wafatnya Maryam disambut dengan kemuliaan, karena ia termasuk wanita penghuni surga yang paling utama. Maryam menjadi satu-satunya wanita yang disebut namanya dalam Al-Quran. Bahkan, satu surah penuh dinamai dengan namanya, Surah Maryam. Ini adalah bentuk penghormatan dan bukti betapa tinggi derajatnya di sisi Allah. Ia adalah wanita yang menjaga kehormatan, membuktikan ketaatan, dan menjadi simbol kesucian sepanjang masa. Kisahnya terus diceritakan hingga kini, menjadi inspirasi bagi seluruh umat manusia, khususnya kaum wanita. Ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Maryam binti Imran. Pertama, tentang kekuatan doa. Doa Hana yang tulus sebagai seorang ibu, dikabulkan Allah dengan karunia seorang anak yang luar biasa. Kedua, tentang kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi ujian. Maryam tidak pernah membalas celaan atau tuduhan, melainkan membuktikan dengan keimanan. Ketiga, tentang pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian dalam kehidupan. Maryam menjadi simbol wanita ideal yang menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Selain itu, kita belajar bahwa ujian adalah bagian dari kemuliaan. Bahkan orang yang paling dekat dengan Allah pun diuji. Maryam diuji dengan kehamilan tanpa suami, fitnah masyarakat, dan perpisahan dengan anak tercinta. Tapi dari semua ujian itu, lahirlah kemuliaan yang abadi. Kita juga belajar bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kelahiran Isa tanpa ayah, makanan yang datang tanpa sebab, dan bayi yang bisa berbicara adalah bentuk nyata kuasanya. Demikianlah kisah agung Maryam binti Imran dan kedua orang tuanya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah penuh hikmah ini. Mari kita jadikan kisah ini sebagai inspirasi untuk memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, dan memperkuat iman. Jangan lupa untuk selalu menjaga kehormatan, memperbanyak ibadah, dan senantiasa berserah diri kepada Allah di setiap keadaan. Jika sahabat semua merasa terinspirasi dan tercerahkan dari kisah ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Al-Maghfirah Channel. Semoga kisah-kisah penuh hikmah ini terus menjadi penerang hati dan pembuka jalan menuju surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.